اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آيات أخرى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah dan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa waf'alul khairat wajtanibu lisayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Qala Allah ta'ala wa lam yazil qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in tabi'ut tabi'in wa billahum an khulafai arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sair Rasulillah ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim al muslimin min mudaratil fitan. Allahumma sallimna wa iyyakum min al fitan wa ihan wal mihan. Allahumma ighfir lil ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullaha yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Rizqullahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Karena insya Allah ketiga nikmat inilah yang mempermudahkan kita menggapai rahmat Allah, mendapatkan maghfirahnya, kita dilepaskan daripada siksaan api neraka, dan kita menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa ditakdirkan Allah berada tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ditakdirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surga-Nya. Membasahi lisan dengan zikrullah, baik itu dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih, dengan istighfar, juga termasuk salah satu ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah dan meninggalkan kalimat-kalimat yang bersifat keji dan mungkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini bergemuruh takbir yang diucapkan oleh seluruh umat Islam sebagai tanda keberhasilan mereka menunaikan ibadah pada bulan suci Ramadan. Pada zaman Rasulullah SAW, untuk mendapatkan Ramadan yang sempurna, para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para zaman para ulama, mereka telah mempersiapkan diri mereka dengan persiapan yang matang, yaitu menjadikan diri mereka sebagai umat baginda Muhammad SAW yang senantiasa meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah juga para sahabat telah mempersiapkan diri mereka ketika hendak menyambut bulan suci Ramadan. Mereka bertutur kata yang baik, berperangai yang baik, berperilaku yang baik, dan mereka meningkatkan amal ibadah mereka ketika masuk pada bulan Sya'ban, pada masuk bulan Rajab. Karena orang yang baik pada bulan Rajab adalah mereka yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu mampu berbuat baik pada bulan Sya'ban. Orang yang baik pada bulan Rajab dan Sya'ban, mereka lah orang-orang yang diberikan hak oleh Allah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan rahmat Allah pada 10 malam pertama di pada bulan suci Ramadan. Orang yang mendapatkan rahmatlah mereka yang mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mendapatkan maghfirah adalah mereka yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang diberikan itqun minan nar, terlepas daripada siksaan api neraka. Kelima syarat inilah salah satu syarat agar kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemuliaan yang tidak sebanding dengan apapun yang kita lakukan di luar Ramadan. Apabila kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka sebanding dengan kita beribadah selama 83 tahun atau alfi syahrin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini akan diberikan kemuliaan, diangkat derajat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan kemuliaan apabila mereka menunaikan ibadah zakat. Di mana ibadah zakat merupakan satu kewajiban dan merupakan satu syarat agar kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam amal ibadah kita telah diterima oleh Allah apabila kita menunaikan ibadah zakat. Ibadah zakat merupakan satu kewajiban yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita. Ibadah zakat merupakan salah satu kunci dibukakan pintu langit agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ibadah mazhab kita Syafi'i, maka tidak sah membayar zakat kecuali dengan makanan pokok, yaitu menggunakan beras. Dalam hal ini para ulama sepakat standarisasi kita membayar zakat yaitu menggunakan makanan pokok senilai 2,8 kg. Apabila kita tidak membayarkan zakat dengan makanan pokok, maka selama ibadah Ramadan kita, ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan di mana bulan ini diberikan kemuliaan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah juga Subhanahu wa taala memberikan satu kemuliaan kepada kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibelenggunya syaitan, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan satu kemuliaan, yaitu ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar sebanding dengan kita beribadah alfi syahrin, yaitu 1000 bulan sebanding dengan 83 tahun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keampunan yang berlipat ganda atau maghfirah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Begitu juga pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan hak
berikan hak kepada bulan suci Ramadan untuk memberikan syafaat kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghormati bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di akhirat kelak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik-tarik jubah Rasulullah, dan Rasulullah menyaksikan bahwa sekelompok daripada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dihukum, mereka dicambuk, dipal kepalanya karena tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Mereka beribadah tapi tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Adalah mereka yang dicambuk oleh para malaikat, diberikan sanksi ataupun iqab yang berlipat ganda, dan mereka memohon syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu sebab untuk menghantarkan kita masuk dalam surga yang paling rendah kedudukannya adalah amal ibadah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kita bisa masuk dalam surga yaitu ilmu pengetahuan kita. Dan yang ketiga, kalau persentasenya 75%, yaitu syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan 100% hak untuk dapat kita masuk dalam surga yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat, apa gerangan yang terjadi kepada umatku?" Mereka meraung-raung karena dipukul dan dicambuk oleh para malaikat yang lain. Walaupun mereka belum masuk dalam neraka, tapi mereka telah disiksa oleh para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka menarik pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon syafaatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka yang disiksa oleh Allah, yaitu mereka yang tidak memuliakan bulan suci Ramadan. Bukan saja mereka tidak berpuasa, justru mereka melakukan kemaksiatan pada bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan syafaat daripada bulan suci Ramadan itu dapat menghantarkan kita dan menjadi sebab agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan suci Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala amal ibadah kita. Ibadah sunnah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan sebanding dengan kita melakukan ibadah fardu pada di luar Ramadan. Inilah kemuliaan-kemuliaan. Jangan lupa subscribe, like, and share.